ini melalui WhatsApp kita di 0811689020 Syedaraun, atau Anda juga bisa langsung menyaksikannya melalui live streaming di serambifm.com, atau juga bisa melalui Facebook Serambi FM, kemudian Instagram Serambi FM, dan juga nanti kita akan live juga di YouTube channel kita di Serambi FM. Hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, pastikan jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90,2 Serambi FM, Laguna Beritana. Dan alhamdulillah Syedaraun, pagi hari ini sudah hadir narasumber saya, ada Dr. Abdul Fattah yang merupakan Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Aceh. Selamat pagi dokter, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Syedaraun juga hadir di samping sebelah kanan saya ada Tengku Haji Abu Alifaya Fasih dari Ulama. Selamat pagi Abu, assalamualaikum Abu. Waalaikumsalam. Dan alhamdulillah nanti kita juga akan turut menantikan ya satu orang lagi narasumber kita yang merupakan Karo Biro Israk Sekda Aceh, Bapak Zahrul Fajri, yang nanti insya Allah akan bergabung bersama kita di pagi hari ini. Nah, langsung saja dokter dan juga Abu, pagi hari ini kita akan berbincang mengenai kebijakan dan peran umara dan ulama dalam mencegah COVID-19. Sebelum saya ke Abu, saya ke dokter Abdul dulu. Selama ini kan kita tahu bahwa kasus COVID-19 ini dari akhir 2019 begitu ya, ini sudah masuk di tahun 2020, hampir 1 tahun berlangsung, dan semakin hari kasusnya juga semakin bertambah. Nah, sebenarnya bagaimana sih perkembangan kasus COVID-19 di Aceh pada saat ini, dokter, silakan. Ya, baik, mungkin jumlah kasus di Aceh per 28 September 2020 itu sudah mencapai 4.323 kasus. Hari kemarin tanggal 28 itu ada pertambahan 79 kasus ya. Itu, dan kalau kita lihat Maret, April, Juni itu masih sedikit kasusnya walaupun ada, dan itu umumnya karena belum terjadi transmisi lokal, tapi karena orang Aceh bepergian ke Medan, ke Jakarta atau kemana yang daerah-daerah berisiko sehingga terinfeksi di luar Aceh, kemudian sakit di Aceh. Tetapi dimulai bulan Juli itu perkembangan kasus semakin meningkat, khususnya di bulan September ini ya. Itu sangat drastis peningkatannya. Kenapa? Karena dimulai bulan Juli itu sudah mulai terjadi transmisi lokal, artinya terjadi penularan antar penduduk di Aceh sendiri itu. Baik, artinya juga semakin hari semakin meningkat. Nah, kita juga tahu nih dokter, bahwa kebijakan kan sudah banyak dilakukan oleh pemerintah begitu. Kasus semakin hari semakin bertambah. Nah, bagaimana ketersediaan ruang perawatan COVID-19, kan kasusnya semakin banyak nih? Ya. Kalau ketersediaan ruang pelayanan COVID yang di rumah sakit itu hampir rumah sakit pemerintah di Aceh hampir semuanya sudah memiliki ya, ruang pinire namanya, dan diantaranya beberapa punya ruang ICU. Tetapi dengan meningkatnya kasus, jadi ruang ICU-nya ini terutama di Zainal Abidin, kemudian di rumah sakit di Cut Mutiara yang lainnya, yang ICU-nya itu umumnya penuh ya. Kalau ruang pinirenya itu rata-rata 44% tingkat okupansi rate-nya, artinya yang tingkat huniannya per harinya. Tetapi yang terbanyak memang misalnya di Zainal Abidin, banyak tertumpu 68% kasus sedang dan berat yang perlu perawatan di rumah sakit tertumpu di Zainal Abidin. Ya. Nah, berarti beberapa rumah sakit memang dikhususkan untuk perawatan pasien COVID-19 dan sebagian lagi yang memang harus terpaksa diisolasi di rumah, tapi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh dokter. Nah, terima kasih. Ya, terkait itu memang di sisi kalau dia bergejala sedang sampai berat, itu kan memang harus dirawat di rumah sakit, di ruang pinire, ataupun yang berat sekali di ICU, di RICU namanya. Sedangkan yang tidak bergejala atau gejala ringan itu diisolasi, ada yang isolasi mandiri, ada yang diisolasi di tempat yang disediakan oleh pemerintah. Baik di semua kabupaten kota sudah menyiapkan ruang isolasi. Baik, nah saya beralih ke Abu. Abu, ini kan kita tahu Aceh merupakan daerah syariat Islam, di mana kehidupan religi masyarakat Aceh yang luar biasa dalam beribadah juga disertai dengan doa tolak bala. Ini kan menjadi
kekuatan terbesar kita ya Abu dalam melawan virus corona ini. Tapi juga faktanya di lapangan Abu masih saja banyak masyarakat Aceh kita ini yang masih menganggap remeh dan juga tidak percaya adanya virus corona ini. Nah, kalau menurut Abu sendiri, ini seperti apa sih Abu? Terima kasih. Memang menurut kalam Al-Quran bukan masa sekarang, sudah zaman dulu ya ada. Allah Ta'ala mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazara maut wa qala lahum mutu semua fa'ahyahum sehingga selesai. Kalau waktu dulu sebab kejadiannya karena mereka itu berbuat maksiat luar biasa, perzinaan, pergaulan bebas luar biasa, maka Allah Ta'ala memberi bala dengan COVID. Bukan ini cukup ringan. Kalau waktu itu sampai beribu-ribu orang yang sudah kena lari pun mati dalam sekian ribu. Semua apa ayahum, kemudian Allah hidup lagi dengan perintah Tuhan Nabi. Bukan waktu sekarang. Sebabnya kita berbuat maksiat itu inilah. Jadi masa Sayyidina Umar, waktu datang Sayyidina Umar ke tempat itu sudah kena keluar langsung. Tapi karena ini sudah terlampau kena, dan walaupun keluar tamat. Tapi dengan doa Nabi Hizkil itu kembali. Bukan zaman sekarang ada, zaman dulu ada. Obatnya itulah usaha serta berdoa. Usaha pakai masker, jangan bermacam aku tunjuk di situ. Kalau sudah kena, jangan kemana-mana, dulu di tempat. Yang sebelum kena macam Nabi Sayyidina Umar keluar langsung, jangan bergabung lagi. Kalau sudah kena, tidak boleh kemana-mana lagi. Jadi dengan perobatan, dengan masker dan makan obat dengan dokter, obat yang secara syariat, berdoa. Al-Nabi mengatakan dalam hadis Qudusi, Allah Ta'ala mengatakan bala ini dariku, jangan disuruh pindah sama orang lain. Yang sanggup meminahkan aku, berdoalah padaku, aku pindah. Maka dengan ada ini usaha serta syariat, usaha pakai masker, makan obat, jangan bergaul dengan orang itu. Dengan syariat ada kunut nazilah, berdoa, insyaallah dihilangkan. Karena kata Allah Ta'ala, ud'uni istajib lakum, berdoa. Apa yang keluhan, berdoa, aku terima, aku pindah. Macam dalam hadis kursi. Tapi kita di kedua-duanya ini harus ada usaha serta berdoa. Jadi dengan berdoa pun ada kutub nazilah, ada dengan azan ini pun, dengan lafaz Yaqub, dengan berdoa sesudah salat, insyaallah akan menerima. Mudah-mudahan. Tahap yang lain, kalau kita di Dayak ini khusus, bukan di seluruh sebarang lain. Kalau kita di Dayak bukan cuci tangan, tapi harus wudu. Sudah lengkap wudu. Tapi kita ini terbatas khusus kita ajak orang beriman. Supaya orang tua bukan beriman, maka apa yang kita suruh bikin ambil wudu kan? Ini khusus kita orang beriman. Atau syariat yang itu, kalau kita di Dayak kita fokuskan mesti berwudu. Sedangkan kita orang beriman 5 waktu salat, sesudah itu salat duha, salat tahajud, sesudah itu makan dengan cuci tangan juga. Kadang-kadang banyak di Dayak semuanya berkekal wudu. Karena sudah kekal wudu ini enggak. Itu sebabnya dalam syariat apa yang diputuskan dalam syariat itu bermakna. Dalam syariat sudah berjunub mandi. Dan berbahaya bergaul bebas dengan bebas-bebas, karena itulah penyakit tidak sembuh. Tapi dengan kita orang beriman mesti dengan menikah, setelah itu kita mandi semuanya hilang.
Ini khusus kita bicara kita sesuai, bukan kita pundaknya seluruh orang lain. Baik. Nah, Abu, tapi banyak di lapangan fakta yang kita melihat bahwa banyak masyarakat yang masih menganggap remeh begitu dokter ya akan COVID-19 tadi. Memang orang yang Islam kita tahu orang beriman, tapi dengan kata lain sering keluar tuh kata-kata bahwa nyawa kan di tangan Tuhan, jadi ngapain Itu. takut. Nah ini gimana nih Abu secara Ini Islam kita menanggapi? secara syariat gini, ini masyarakat kan banyak nggak tahu juga. Maka kita ajak bersama-sama untuk belajar supaya dia tahu, baru sadar kan. Jadi kita yang programnya macam ini, bukan dia remeh itu malah. Tapi kita bilang kalau kita remeh tambah lagi, yang tambah berat kan, bukan cuci tangan, uduk. Sudah itu berkekal uduk lagi kalau kita di Dayak. Tapi ini jangan kita suruh orang lain yang bukan orang kita, itu kan ada lain-lain memang. Cuma ini kita bilang khusus untuk orang kita. Orang ini karena ada taat, ada maksiat dari masyarakat, bermacam-macam. Kita tidak bisa diatur, punya kita beri kesadaran pada mereka itu dengan secara baik-baik kita menjaga kan. Jadi dengan dua fakta, berdoa serta usaha. Mudah-mudahan insya Allah Allah Ta'ala memberi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya juga ini sudah ada masuk beberapa pertanyaan ke WhatsApp kita, tapi nanti kita akan menjawabnya dan kita akan membahasnya di segmen selanjutnya. Dan untuk Anda Syederun yang ingin tahu lagi sebenarnya seperti apa sih kebijakan dan juga peran umara dan juga ulama dalam mencegah COVID-19, jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90,2 Islam di FM Laguna Berita.